Halo, nama saya Rizky Subagus Surbakti. Saya peternak kuda di Brastagi, RTM Stable, terletak di Desa Jaranguda, Brastagi. Awalnya kita mulai RTM Derans ini, itu tahun 89, itu kita awalnya ternak kambing. Setelah itu kita bertahap naik untuk ternak lembu untuk pedaging segala macam, baru kita ternak juga. Masuk di awal 2013-14 kita masuk pelihara kuda. Itu awalnya 1-2 ekor, lama-lama kita kembangkan lagi. Sekarang jadinya lebih dominan kuda. Kita bisa memasarkan kuda juga di sini lebih banyak, bisa beternak untuk mengembangkan untuk kuda-kuda lebih besar lagi di Panakaro gitu. Kalau kita di sini itu lebih dominan itu untuk ternak, pemeliharaan untuk breeding. Baru kalau untuk pacu ada juga kita sediakan. Kalau untuk kuda pedaging ada juga, gitu-gitu. Kalau kuda untuk jual anak atau jual kuda yang siap tunggang ada juga gitu. Kalau jenis kuda di kandang kita ini ada dari mulai lokal, ada kuda poni, ada kuda G itu keturunan dari kuda luar, ada kita udah darahnya campuran ada. Bedanya kalau dia ras sudah G itu dia udah termasuk kuda-kuda besar. Kuda-kuda besar. Kalau kuda lokal dia memang kuda-kuda memang kecil dia, untuk itu rata-rata itulah yang dipakai untuk pedaging, itu kuda-kuda lokal. Tapi kalau kuda poni ya itu untuk tempat-tempat wisata kayak gitu. Kuda-kuda kecil dia, ras kecil. Pelihara kuda sama aja sih sebenarnya, sama kayak ternak lembu juga biasanya. Tapi dia lebih dominan, lebih sering dipegang, lebih sering dibersihkan. Karena kalau kuda ini harus kita intens terhadap dia, supaya dia tetap jinak sama kita, tetap bisa dibawa, dikemudikan dengan enak gitu. Kalau kita biarin aja, dia pasti tetap jiwa agresifnya, jiwa liarnya pasti tetap balik lagi. Kita tiap pagi, kuda itu harus dibersihkan, dikerok seperti ini gitu kan. Baru kalau memang dia kotor atau apa kita mandikan, rutin itu kita mandikan. Kita sering cek obat cacing juga, terus setiap bulannya kita cek obat cacing, kita suntik vitamin. Kalau perawatan kandang kita tiap pagi sama sore. Pagi kita sebelum kasih makan kita bersihkan kandang semuanya, baru kasih makan. Baru sore juga seperti itu, kita bersihkan kandang dulu baru kita kasih makan lagi. Ya, kendalanya di sini hanya kekurangan lapangan. Kalau kita yang untuk berminat untuk berangkat pacuan gitu, kita kekurangan lapangan untuk latihan. Jadi kuda kita bawa cuman hanya ke lapangan kecil. Paling tidak kalau memang mau latihan capek itu kita bawa ke kaki Gunung Sibaya. Jadi kan untuk memang betul-betul latihannya itu belum sempurna kali. Jadi itulah cuman hanya kekurangan di Brastagi ini, tidak ada lapangan pacu. Sedangkan kuda-kuda di Brastagi ini rata-rata kalau untuk pacuan kemana-mana mumpuni lah gitu. Cuman hanya kekurangan itu aja, jadi kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Kalau kendala lain cari rumput itu agak susah lah sekarang. Cuman ada nanti musimnya memang dia pasti banyak, pasti kita dapat juga. Cuman ya itu kita cari masing-masing aja lah gitu. Kalau pakan di sini kita pakai konsentrat. Kalau enggak pakai pakan kuda, memang betul-betul pakan kuda gitu. Baru kita campur dedak. Sebelum kita kasih hijauan rumput, kita kasih konsentrat dulu. Biar nggak terlalu banyak hijauan yang kita kasih gitu. Secukupnya aja hijauan udah kenyang dia. Kalau pacuan kuda itu kita rata-rata bawa yang muda sih, yang dari umur 2 tahun, 3 tahun, ke 4 tahun itu mesti kita bawa pacuan. Tapi kalau udah mulai dia udah bisa untuk breeding atau beranak, kita kawinkan lagi. Karena kan kalau kuda ini nunggunya kita lama bang, 1 tahun. Jadi kan kita harus kejar-kejaran seperti itu biar dapatkan anak yang bagus gitu. Kalau kita udah terjun ke pacuan itu udah kalau di Sumatera sini di Siborong-Borong,
Di Medan udah ada juga, udah pernah. Ini kita persiapan untuk mau berangkat ke Padang juga lagi. Ke Aceh juga udah pernah gitu. Kuda ini lebih dominan diperhatikan itu vitaminnya, perawatan khususnya itu seperti yang ini, rutin dibersihkannya. Karena kalau tidak rutin dibersihkan atau tidak sering dipegang, dia bakalan pasti lebih agresif lagi. Dia harus dominan, lebih sering dibawa jalan, dibawa apa gitu, keluar, biar dia lebih akrab lagi sama kita. Tingkat kesetresan kuda nggak terlalu apa kali lah Bang. Itulah makanya kita harus lebih rutin kita bawa keluar atau bawa kemana gitu. Ya, dia tipikalnya sama seperti anjing. Dia kalau kita ragu sama dia jarang dibawa keluar, dia pasti lebih agresif. Tapi kalau dia rutin kita bawa, rutin kita bersihkan, dia pasti kenal dengan majikannya atau yang ngerawat dia lah gitu. Kalau untuk sekarang di sini itu ada total kuda sekitar 20 lebih ada. Kalau kita di sini yang paling dominan besar ada si Nona gitu-gitu. Nona yang paling mencolok untuk dipandang ini si Lady gitu, yang untuk enak ditunggang gitu-gitu. Dia untuk dikepang ya, berangkat kerja juga ke pasar buah Bang, jadi harus cantik, rapi, biar dipandang orang lebih enak kan, jadi tamu lebih mau naik gitu. Di sini rata-rata betina semua Bang. Ini udah rata-rata ada indukan, ada anakan gitu. Jantan kita ada di belakang, dikasih tempat sendiri. Karena kalau kita gabungin di sini dia pasti minta kawin terus. Karena kalau jantan itu lebih dominan birahi terhadap betina. Sedangkan kalau untuk kita bawa-bawa itu rata-rata orang pakai betina. Kalau kita bawa jantan yang memang udah pernah kawin atau kayak mana, dia bakalan kejar betinanya ini. Cuman kalau ada juga tipikal jantan yang diajari dari muda, dari anakan gitu kita ajarin untuk tunggang, itu bisa dipakai juga sih sebenarnya. Karena kan dia birahinya belum terlalu tinggi. Tapi kalau dia udah pernah kawin apa segala macam, dia pasti birahinya lebih tinggi. Kita cerita anakan, kita lepas susu. Lepas susu itu umur 6 bulan. Kalau lokal kita masih dapat di harga 15 juta. Tapi kalau yang udah keturunan kuda luar atau udah G seperti itu udah mau mencapai 20-30 gitu udah bisa. Lebih mahal betina sih sebenarnya. Jantan nggak terlalu apa kali. Tapi kalau memang jantannya memang berkualitas, rata-rata orang ambil itu untuk pacuan. Kalau untuk susu kuda itu kan ada yang baru beranak, kita pisah dulu dia sama induknya, kita ambil susunya. Itu banyak juga yang untuk obat, untuk ngilangin sesak, nafas. Pokoknya dia membersihkan bagian dalam lah. Itu bagus untuk orang-orang sakit, yang batu apa, sesak nafas, kelainan ginjal apa segala macam, itu pasti bisa disembuhkan. Tapi harus rutin gitu minumnya, biarpun segelas gelas pendek gitu, itu harus rutin diminum. Karena rata-rata orang yang banyak yang pesan di sini untuk obat. Baru kan di sini nggak terlalu banyak orang yang produksi susu. Kita sekalian aja kita rangkap untuk produksi susu juga. Kita ada jual per botol aqua sedang ada, per botol 250 ml ada. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke RTM Stable di Brastagi, di sini kita menyediakan sarana latihan berkuda, untuk belajar berkuda dari awal sampai nanti bisa kita belajar sendiri. Kita juga ada jual susu, kita jual peralatan kuda juga ada lengkap semuanya, pakan kuda juga ada. Kita juga jual anakan kuda, indukan, semualah kita ada jual di sini. Tergantung teman-teman mau bagaimana memilihnya, di sini ada semua. Bisa hubungin saya sendiri langsung di nomor 0821 60 60 3987 atas nama Rizky Subagus Surbakti, atau bisa dicek Instagramnya RTM Stable. Harapannya semoga lebih berkembang lagi, lebih bisa diperhatikan oleh Pordasi Sumatera Utara, agar kuda-kuda di Brastagi ini tidak terlantar ataupun
bisa dikembangkan lagi lah. Setidaknya kita harapannya ada lapangan untuk bisa latihan. Itu aja lah. Kalau kita mengharapkan gono gini atau minta pejantan harus apa kan enggak. Kita itu terlalu jauh. Setidaknya kita disediakan lapangan, jadi kuda bisa latihan, bisa bertanding lah kemana-mana jadinya kuda di Bertanah Karo. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe Cap Capung.